Saya ini dengar di tengah-tengah perjalanan tol, saya ini dengar suara gamelan ya. Oh, tenan sekarang bareng sama Gus Metares lagi. Ojo nesuan, udah cepet tuwek. Barakallah. Alhamdulillah. Halo sahabat subscribe Cak Daning Brancis and Guys. Kali ini bukan pembuka rahasia paranormal. Kali ini adalah cerita misteri. Ini cerita misteri lagi ya. Ini ternyata teman-teman ini suka ya. Cerita misteri saya yang kemarin ini suka ya. Suka sekali ya. Ini akan saya lanjutkan cerita misteri lagi ya. Ini cerita misteri ini waktu saya ke Samsudin ya, yang kedua. Oh, tenan sekarang bareng sama Gus Metares lagi. Ojo nesuan, udah cepet tuwek. Barakallah. Alhamdulillah. Saya tuh pulang dengan anak saya Bilal pulang lewat tol ya, lewat tol. Ini privasi ya, ini gak tak sebutin tolnya, tol mana gak tak sebutin ya, privasi ya. Saya lewat tol dengan anak saya Bilal, berdua tok ya, naik mobil berdua tok. Yang pertama ke Samsudin itu sama keluarga sama anak istri, yang kedua ini sama Bilal aja. Lewat tol. Di perjalanan tengah-tengah tol ini, perjalanan tol ini saya ini dengar di tengah-tengah perjalanan tol, saya ini dengar suara gamelan ya, suara gamelan. Ini suara gamelan. Nah, mungkin pikiran saya tak ambil sisi baiknya ya. Mungkin di beberapa kilo itu di kampung itu ada orang punya hajat ya. Mungkin mungkin hajat, dia nanggap gamelan atau menanggap apa, gamelannya itu terdengar, akhirnya terbawa angin ya. Mungkin kan bisa ya. Mungkin kalian yang ilmu fisika ataupun orang yang psikologis pasti paham ya. Terdengar ke bawah angin suaranya, jadi gamelannya itu terdengar gitu. Tapi pikiran saya gamelan, mungkin ada orang punya acara. Tapi anehnya itu terus perjalanan sampai di tol terus, saya nyopir terus itu saya dengar. Dan saya itu nggak ngomong ke anak saya diem aja. Waktu itu saya diem aja. Nah, kalau dengernya dari jarak jauh kan kita tahu kan suaranya dari jarak jauh. Itu enggak, itu dengernya dari deket loh ya. Dari deket sekali, dari kuping sebelah kiri denger. Loh, itu terus. Seandainya kalau kita nyupir mungkin kalau 10 kilo kan suaranya udah hilang ya. Itu enggak, dari kiri terus. Denger terus, suaranya deket gitu. Denger. Padahal udah 10 kilo ya, saya bawa mobil nyetir 10 kilo. Tapi saya tetap enggak ngomong ke anak-anakku. Dan sampai setengah jam lebih itu suara gamelannya itu dengar terus di kuping sebelah kiri terus. Kok tambah deket suaranya, saya diem aja. Setelah hampir 1 jam saya ngomong ke anak saya, Lal, aku tak takut ya gitu. Dan kalau anak saya ini juga nggak percaya hal mistis ya, maksudnya kayak cerita-cerita kayak goib-goib dia agak nggak percaya. Tapi waktu itu saya cerita seperti ini ke anak saya nyopir, Lal, kan sebelah kiri saya, iya ono apa, denger gak suara gamelan? Iya aku denger. Ternyata anak saya juga denger gitu loh. Tak kirain saya dok, dengermu deket gak? Deket gak? Nah, saya cerita itu, akhirnya anak saya itu bilang agak ketakutan, malah saya takutin. Hai Kunal. Terus anak saya bilang gini, ojo cerita gitu tak? Itu malah ketakutan. Awalnya dia itu gak percaya hal goib, akhirnya denger suara itu ketakutan. Denger terus dah, suaranya semakin deket, seakan-akan suaranya di dalam mobil. Bahkan sampai 1 jam lebih ya, itu suaranya terus ya, ting tang ting tong ting tang ting tong ting tang.
Waduh. Akhirnya apa? Terus akhirnya ada rest area. Saya mampir ke rest area. Dah, anehnya itu pas mau masuk ke rest area sebelah kiri itu suaranya udah hilang. Udah hilang suaranya. Itu belum masuk ke rest area ya, coba sebelah kirinya lah ya. Itu suaranya udah hilang. Akhirnya saya masuk ke rest area, istirahat. Sama anak saya istirahat. Saya buka kacanya, saya duduk. Saya dengarkan, enggak dengar sama sekali. Padahal itu rest area kan dekat dengan jalan raya juga kan, dekat dengan tol juga kan, enggak dengar sama sekali. Saya sampai duduk, saya dengarkan enggak dengar sama sekali. Saya istirahat kalau enggak kurang lebih setengah jaman. Saya istirahat sambil capek, sambil ngantuk istirahat, enggak dengar sama sekali. Udah setelah setengah jaman lanjut lagi ke Surabaya. Lanjut lagi perjalanan. Begitu keluar rest area, kerungu lagi, dengar lagi. Dengar suara gamelan lagi. Ting tong teng tong ting tong teng tong ting tong teng tong ting tong teng tong. Suaranya semakin dekat. Wah, asik ini. Akhirnya mau menyampai Surabaya, suara itu tiba-tiba hilang. Akhirnya saya sholawat, saya memang suka sholawat ya, saya dalam hati saya berdoa terus. Saya niatnya baik, nggak mungkin niat saya jelek gitu. Akhirnya mau tujuan saya mau ke Surabaya, akhirnya suara gamelannya itu hilang langsung, hilang gitu. Ternyata anak saya ini Bilal ini suaranya mulai pertama sampai mau ke Surabaya dengar suara gamelan itu. Itu yang seru ya. Udah kita nyampe ke Surabaya, gamelannya udah nggak denger, udah ke rumah udah nggak ke rumah. Akhirnya besoknya ini saya ke luar kota lagi ya. Saya luar kota lagi dengan anak saya Bilal, luar kota mau menuju ke Tulungagung ya. Pertama ke Malang dulu, terus ke Tulungagung ya. Saya sama anak saya, sama keluarga saya, besoknya sama keluarga dengan anak cewek saya, dengan istri, dengan anak mau ke Tulungagung. Besoknya mau keluar kota lagi. Ngelewati tol. Kita ngelewati tol, kita nunggu teman ke rest area. Rest area kebetulan deket dengan yang suara gamelan itu. Udah nggak dengeran karena siang kan. Saya duduk di situ, nah tiba-tiba ada polisi yang PJR, polisi jalan raya tuh, polisi yang biasanya yang ada di tol itu, polisi itu istirahat ke tol. Nah kebenaran polisi itu temannya anak saya, terus ngomongan, halo bang, ngomongan dengan anak saya, polisinya ngomongan dengan anak saya, terus saya deketin, saya ngomong ke pak polisinya, bang, saya mau tanya bang, iya ada apa? Kemarin saya ini sama Bilal ini perjalanan dari Surabaya dari luar kota ini mau ke Surabaya, itu di perjalanan itu dengar suara gamelan. Nah itu saya tanya ke anggota polisi itu. Terus setelah itu polisinya mengatakan seperti ini, loh kapan? Kemarin. Nah setelah itu polisinya mengatakan seperti ini ya, loh memang itu beberapa tahun yang lalu di situ ada mobil yang kecelakaan, truk yang kecelakaan dengan mobil tabrakan, itu membawa gamelan banyak gitu. Jadi dan ada beberapa orang yang meninggal dunia di situ gitu loh. Istilahnya pemain gamelannya meninggal di situ. Tuh kan, aneh kan cerita ini kan. Nah, akhirnya bapak polisi itu mengatakan seperti itu. Beberapa tahun yang lalu itu banyak ya, ada gamelan yang truk yang membawa gamelan dan orang itu kecelakaan di situ ya, dan mobil biasa ya kecelakaan di situ, mati beberapa orang gitu loh, lupa aku. Tadi gamelannya itu tercecer di situ dan meninggal di situ. Nah itu, nah karena itu waduh kok gitu ya. Ya Allah, terima kasih bang ceritanya bang. Kapan bang? Udah lama gitu. Terus setelah itu sudah kita berangkat karena teman saya udah nyampe, kita berangkat itu. Nah itu ternyata Cak, yang saya dengar gamelan kemarin itu memang goib ya. Jadi
beberapa tahun kemarin ini ternyata ada truk yang memuat gamelan dan mobil yang muat orang itu kecelakaan ya. Nah, kecelakaan, orangnya meninggal semua, gamelannya itu berceceran di situ. Nah, itu kurang tahu, saya waktu itu tanyanya kurang lengkap orang mana ya. Ya, seandainya polisi yang ngomong mungkin ya privasi ya, nggak tak omongin ya, ini karena rahasia pribadi. Ya, itu ceritanya, cerita misteri saya itu. Ya mungkin kalau ada cerita yang lain di kalian silakan komen di bawah ini, akan saya bahas juga cerita-cerita kalian dan akan saya sampaikan dan saya akan ceritakan juga dengan cerita saya yang seperti ini. Nah, itu cerita saya misteri yang sangat menarik ya, dan cerita yang sangat asik ya. Semua orang pasti punya cerita yang misteri dan asik. Yaudah gitu aja ya. Semoga yang melihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya. Berbanyak amalmu, berbanyak sholatmu. Salam dari saya, Meta.